Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Eka Hidayati, Reno Primarafi, dan Rizky Fadillah akan memaparkan materi mengenai konsep laporan posisi keuangan. A. Kegunaan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan dasar untuk menghitung tingkat imbal hasil dan mengevaluasi struktur model perusahaan. Para analisis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk nebula risiko-risiko dan kas masa depan arus perusahaan. Para analisis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai 3 hal. Yang pertama, likuiditas. Jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai aset direalisasikan atau konversi menjadi utang tunai atau sampai liabilitas yang harus dibayar. Kreditor tertarik pada rasio likuiditas jangka pendek seperti rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Kedua, solvabilitas. Mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Misalnya ketika perusahaan memiliki tingkat utang jangka panjang yang tinggi dibandingkan utang terhadap aset, maka perusahaan memiliki solvabilitas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis dengan tingkat utang jangka panjang yang rendah. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Suatu perusahaan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat merespon kebutuhan dan peluang tidak terduga. Misalnya, perusahaan dapat menjadi begitu syarat dengan utang sehingga tidak fleksibel secara finansial dan memiliki sedikit atau tidak ada sumber kas untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Batasan laporan keuangan. Beberapa batasan utama laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan sebagai biaya historis. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Yang kedua, perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan beberapa pos yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, laporan posisi keuangan mengabaikan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan tetapi perusahaan dapat mencatatnya secara objektif. Klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dikelompokkan bersama pos yang serupa untuk memperoleh subtotal yang signifikan. Lebih lanjut, pos-pos ditetapkan sedemikian rupa sehingga laporan akan menampilkan hubungan-hubungan yang relevan. Untuk mengklasifikasikan pos dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan pos yang memiliki karakteristik serupa dan memisahkan pos dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah. Yang pertama, aset dan liabilitas dengan karakteristik yang likuiditas umum yang berbeda. Yang kedua, aset yang berbeda pada fungsi yang diharapkan dalam operasi pusat perusahaan atau aktivitas lainnya. Yang ketiga, liabilitas yang berbeda dengan jumlah sifat dan waktu. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, aset, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Yang kedua, liabilitas, yaitu kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Perusahaan kemudian lebih lanjut membagi pos-pos ini ke dalam beberapa subklasifikasi. Pada ilustrasi 5/1 berupa aset-aset berupa aset tidak lancar, investasi, aset tetap, aset tak berwujud, aset lainnya, dan aset lancar. Kemudian ada ekuitas dan liabilitas. Ekuitas berupa modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi penghasilan, komprehensif lain, kepentingan non-pengendali atau hak minoritas. Liabilitas berupa liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ada format laporan posisi keuangan. Dalam format tersebut, IFRS tidak menentukan format di mana perusahaan menyajikan pos yang ada yang dalam posisi laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.